Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman Merawi semuanya. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik. Oke, kali ini dalam session Merawi Podcast bercerita, cerita akan dibawakan oleh saya. Bersama saya, Mr. Mukhtar. Judul serial cerita pada kali ini adalah 3J. Merawi Podcast. Gadis yang bercadar itu, kenapa dia tidak menggunakan penutup wajah pagi ini? Jangan-jangan dia jodohku. Berasumsi boleh saja, tapi asumsi tanpa dasar jadi tidak masuk akal. Tapi, bukankah Tuhan berkuasa atas ketidakmasukakalan manusia? Aku bantah sendiri dalam hati. Dia sedang tiduran manja di atas sofa coklat bermotif bunga mawar. Kedua tangan memegang handphone kesayangannya. Sangkaku, dia sedang membaca surah Al-Kahfi setelah selesai sholat duha. Surah yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Membacanya memberikan manfaat bagi ketenangan jiwa manusia. Dalilnya ada di hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Aku berlalu jarak 10 meter dari tempatnya. Dia memandang ke arahku. Kaget. Tiba-tiba aku berdiri tepat saat dia menoleh ke sebelah kanannya. Sejenak, aku balas melirik wajahnya. Cantik. Berucap dalam hatiku tanpa aku kehendaki. Jarum detik jam tangan kalibre yang aku eratkan di tangan kananku hanya berpindah 3 kali. Dan aku sudah melihat ada tai lalat hitam kecil di pipinya, menghiasi wajah indahnya. Saat jarum jam detik berpindah untuk 4 kalinya, kaki kananku bergerak, melangkah. Aku tersadar, terucap asma Tuhan dalam hati, beristighfar, memuja kekuasaan Tuhan. Seminggu berlalu tepatnya di hari Senin. Aku baru tahu bahwa dia tinggal hanya berjarak 1 meter dari tempat biasa aku menghabiskan hari-hariku. Rumah gadis itu bertetangga dengan kantor tempat aku bekerja. Dia jarang menampakkan diri. Aku tak mengenalnya. Aku juga tidak tahu siapa namanya. Namaku Adi Pramana Haji Kusumo. Asli dari suku Batak. Aneh memang namaku. Berbeda dengan nama orang Batak pada umumnya. Poltak, Boris, Darson, Butet, Duma, Romauli, Romaita, dan lain-lain sebagainya. Aku menuliskan nama aku sendiri di tulisan ini dengan permohonan nama dia, gadis yang bercadar itu, juga akan tertuliskan di halaman-halaman berikutnya. Asalku dari daerah pedalaman Sumatera. Baru beberapa tahun lalu masuk aliran listrik. Jaringan telepon hanya di tempat-tempat tertentu saja. Yang paling bagus di depan Masjid Sabilul Jannah. Air mengalir dari hulu ke hilir. Alirannya besar mengaliri hamparan sawah, jernih sebagai sumber air minum. Saat membuka jendela rumah, terlihat hamparan sawah terbentang luas. Bentuknya seperti tangga, semakin ke atas semakin tinggi, sejauh mata memandang. Perkampunganku dipagari oleh jejeran pegunungan Delang Simpon. Setiap pagi, ayam berkokok sebagai alarm membangunkan keluarga-keluarga di perkampungan. Bukan alarm HP kulpet yang membangunkan orang-orang di perkotaan. Jangkrik di sore hari masih berucap, berkata bahwa maghrib telah tiba. Aku ceritai juga tempat tinggalku dengan permohonan sama seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya.
Suatu hari, tempat tinggal gadis bercadar itu akan mampu aku tuliskan dalam catatan-catatanku. Sampai jumpa di Marawi Podcast.